Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kita akan membahas firman Tuhan tentang keseimbangan hidup. 1 Tesalonika 5 ayat 23 katakan begini: semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, keseimbangan bukan berarti sama rata, ya. Contohnya, kalau kita bikin telur dadar, saudara, garamnya sedikit aja, ya, telurnya yang banyak. Kalau enggak, kita akan keasinan, maka kita darah tinggi, marah-marah kerjaannya. Orang yang rata-rata, yang menuntut haknya sama, mereka suka marah-marah, ya. Demikian juga kalau kita bikin kopi, saudara, kopinya sedikit, gulanya sedikit, tapi airnya banyak. Karena kalau enggak, kopinya terlalu banyak, sama, saudara, kita akan pahit. Orang yang menuntut haknya selalu kepahitan, selalu sakit hati, saudara. Demikian juga kalau kita bikin roti, saudara. Roti tepungnya banyak, saudara, tapi gulanya sedikit. Manis-manis, ya. Kalau rotinya gulanya banyak, maka rotinya akan kemanisan. Maka orang yang selalu menuntut hak banyak, saudara, dia akan mencari orang yang bermulut manis, akhirnya tertipu. Oleh karena itu, Bapak Saudara, orang yang ingin selalu sama rata dalam memiliki bagian, dia akan kepahitan, dia akan demo, dia akan marah-marah, dia akan mengata-ngatai pemerintah, gereja, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan keseimbangan hidup? Keseimbangan berarti adalah prioritas. Jadi, kalau keseimbangan hidup adalah prioritas kehidupan kita. Ayat 1 Tesalonika 5:23 itu adalah pengembangan dari Kejadian 2 ayat 7, saudara. Ya, kita lihat prioritas hidup di Perjanjian Lama. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napasnya hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi prioritasnya adalah debu tanah, dagingnya dulu, saudara. Dagingnya baru dihembuskan napas, kemudian terjadi napas hidup. Jadi prioritasnya adalah daging, roh, dan kemudian baru jiwa. Kalau 1 Tesalonika 5 ayat 23, pengembangannya di Perjanjian Baru adalah semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi ada perubahan prioritas, saudara. Perjanjian Lama berbicara tentang daging. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi hasilnya, saudara, Perjanjian Lama orang Israel memungkiri keberadaan Allah, meninggalkan Tuhan, menyembah kepada berhala-berhala. Tapi puji Tuhan, karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus, kita harus di Perjanjian Lama, di dalam zaman kasih karunia, kita harus memprioritas roh kita. Karena rohlah yang memerdekakan kita. Jadi saudara, hari ini, kalau hidupmu belum memprioritaskan roh dalam kehidupan kita, kita belum menjadi anak-anak Allah. Karena Roma 8 ayat 14 katakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara, tubuh ini adalah yang kalau dicubit sakit, ya. Kalau lapar kita minta makan, kalau ngantuk kita harus tidur, itulah tubuh. Ya. Yang cantik, yang ganteng ini tubuh. Tetapi jiwa itu pikiran, kehendak, emosional kita. Dan roh adalah hubungan kita sama Tuhan. Jadi prioritas hidup kita hari-hari ini apa, saudara? Mementingkan tubuh kita, makan, minum, jalan-jalan, uang banyak, atau saudara, roh kita terhubung dengan Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memprioritaskan roh, baru tubuh, baru jiwa kita. Oleh karena itu, bangunlah terus hubungan kita sama Tuhan, intim bersama Tuhan, karena itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita, tidak ada yang lain. Karena rohlah yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Oleh rohnya kita berhubungan sama Tuhan. Manusia diciptakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang berhubungan adalah rohnya, roh kita dan roh Allah. Sehingga kalau kita putus hubungan sama Tuhan, maka selesailah hidup kita. Saudara, selamat beraktivitas, bangunlah rohmu di dalam Tuhan senantiasa, karena Tuhan Yesus memberkati.